Bacaan dari kitab Bilangan. Pada suatu ketika turunlah Tuhan dalam awan dan bersabda kepada Musa. Ia mengambil sebagian dari roh yang ada pada Musa dan memberikan kepada ke-70 tua-tua. Ketika roh itu hingga pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi, tetapi sesudah itu tidak lagi. Masih ada 2 orang tinggal di tempat perkemahan, yang seorang bernama Eldad, yang lain bernama Medad. Ketika roh itu hingga pada mereka itu, termaksud orang-orang yang dicatat, tetapi tidak turut pergi ke kemah, maka kepenuhanlah mereka seperti nabi di tempat perkemahan. Lalu berlalulah seorang muda memberitahukan kepada Musa, Eldad dan Medad kepenuhan seperti nabi di tempat perkemahan. Maka menjawablah Yosua bin Nun, yang sejak mudanya menjadi abdi Musa, Tuanku Musa, cegahlah mereka. Tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau iri hati demi aku? Semoga seluruh umat menerima roh Tuhan dan bernubuat. Demikianlah sabda Tuhan. Peserta dengan nomor urut 2. Bacaan dari surat Rasul Yakobus. Kekayaanmu sudah membusuk. Hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan lunak. Emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berlaku. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladang, yang telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam, keluhan mereka yang menyabit panennya. Dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang yang benar, dan ia tidak dapat melawan kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Kami panggil peserta dengan nomor urut 3. Bacaan dari kitab Bilangan. Apakah engkau iri hati demi aku? Semoga seluruh umat bernubuat. Pada suatu ketika turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara dan bersabda kepada Musa. Ia mengambil sebagian dari roh yang ada pada Musa dan memberikannya kepada 70 tua-tua.
yang seorang bernama Eldad, yang lain bernama Medad. Ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi. Mereka itu termasuk orang-orang yang dicatat, tetapi tidak turut pergi ke kemah. Maka kepenuhanlah mereka seperti nabi di tempat perkemahan. Lalu berlarilah seorang muda memberitahukan kepada Musa, Eldad dan Medad kepenuhan seperti nabi di tempat perkemahan. Maka jawablah Yosua bin Nun yang sejak mudanya menjadi abdi Musa, Tuanku Musa, cegahlah mereka. Tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau iri hati demi aku? Semoga seluruh umat menerima roh Tuhan dan bernubuat. Demikianlah sabda Tuhan. Panggil peserta dengan nomor urut 4. Bacaan dari surat Rasul Yakobus. Hai kamu, orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan nyamuk. Emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari burung yang telah mengaih hasil ladangmu dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam. Keluhan mereka yang menyabit panen. Dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang yang benar, dan ia tidak dapat melawan kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita panggil peserta dengan nomor urut 5. Pembacaan dari surat Rasul Yakobus. Sadarkah kita bahwa kekayaan sering membuat miliknya dicurigai? Sebab secara langsung atau tidak kerap kali adalah akibat tindakan. Pembacaan dari surat Rasul Yakobus.
kekayaanmu sudah membusuk. Hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa. Kekayaanmu sudah membusuk dan pakaianmu telah dimakan kunyit. Emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu, dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluhan mereka yang menyabitkannya. Dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyebelih. Kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang yang benar, dan ia tidak dapat melawan. Demikianlah sabda Tuhan. Kita panggil peserta dengan nomor urut 6. Bacaan dari kitab Bilangan. Apakah engkau iri hati demi aku? Semoga seluruh umat bernubuat. Pada suatu ketika turunlah Tuhan dalam awan dan bersabda pada Musa. Ia mengambil sebagian roh yang ada pada Musa dan memberikannya kepada ke-70 tuan-tua. Ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi. Tetapi sesudah itu tidak lagi. Masih ada 2 orang tinggal di tempat perkemahan, yang seorang bernama Eldad dan yang lain bernama Medad. Ketika roh itu hinggap pada mereka, mereka itu termasuk orang-orang yang dicatat, tetapi tidak turut pergi ke kemah. Maka kepenuhanlah mereka seperti nabi di tempat perkemahan. Lalu berlarilah seorang muda memberitahukan kepada Musa, Eldad dan Medad kepenuhan seperti nabi di tempat perkemahan. Maka jawablah Joshua bin Nun, yang sejak mudanya menjadi api Musa, Tuhanku Musa, cegahlah mereka. Tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau iri hati demi aku? Semoga seluruh umat menerima roh Tuhan dan bernubuat. Demikianlah sabda Tuhan. Kita panggil peserta dengan nomor urut 7.
Ia mengambil sebagian dari roh yang ada pada Musa dan memberikannya kepada ke-70 tua-tua. Ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi. Tetapi sesudah itu tidak lagi. Masih ada 2 orang tinggal di tempat perkemahan. Yang seorang bernama Eldad dan yang lain bernama Medad. Ketika roh itu hinggap pada mereka, mereka itu termasuk orang-orang yang dicatat, tetapi tidak turut pergi ke kemah, maka kepenuhanlah mereka seperti nabi di tempat perkemahan. Lalu berlarilah seorang muda memberitahukan kepada Musa, Eldad dan Medad kepenuhan seperti nabi di tempat perkemahan. Maka menjawablah Yosua bin Nun yang sejak mudanya menjadi abdi Musa, Tuan Musa, cegahlah mereka. Tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau iri hati demi aku? Semoga seluruh umat menerima roh Tuhan dan bernubuat. Demikianlah sabda Tuhan. Ya, selesai untuk putri, kita pindah ke putra. Kita panggil peserta dengan nomor urut 1. Bacaan dari surat Rasul Yakub. Sadarkah kita bahwa kekayaan sering membuat pemiliknya dicuri? Kekayaanmu sudah membusuk. Hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ular. Emas dan perakmu sudah berkarat dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluhan mereka yang menyabit panennya. Dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Askan hatimu sama seperti kamu telah menghukum, bahkan
Kita panggil peserta dengan nomor urut 2. Bacaan dari surat Rasul Yakobus. Bacaan dari surat Rasul Yakobus. Kekayaanmu sudah membusuk. Hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan nyamuk. Emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu, dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluhan mereka yang menyabit panennya. Dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang yang benar, dan ia tidak dapat melawan hukum. Demikian sabda Tuhan. Kita panggil peserta dengan nomor urut 3. Pada suatu ketika, turunlah Tuhan dalam awan dan bersabda kepada Musa. Ia mengambil bagian dari roh yang ada pada Musa dan memberikannya kepada ke-70 tua-tua. Ketika roh itu hingga pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi. Tetapi sesudah itu tidak lagi. Masih ada 2 orang tinggal di tempat perkemahan, yang seorang bernama Eldad dan yang lain bernama Medad. Ketiga roh itu hingga pada mereka itu termasuk orang-orang yang dicatat, tetapi tidak turun pergi ke kemah. Maka kepenuhanlah mereka seperti nabi di tempat perkemahan. Lalu berlari seorang muda memberitahukan kepada Musa, Eldad dan Medad kepenuhan seperti nabi di tempat perkemahan. Maka menjawablah Yosua bin Nun yang sejak mudanya menjadi abdi Musa. Tuanku Musa, cegahlah mereka. Tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau semoga menerima roh Tuhan dan bernubuat. Demikianlah sabda Tuhan. Kepada Allah.
Kita panggil peserta dengan nomor urut 4. Bacaan dari Kitab Bilangan. Bacaan diambil dari Kitab Bilangan. Pada suatu ketika, turunlah Tuhan dalam awan dan bersabda kepada Musa. Ia mengambil sebagian dari roh yang hinggap pada Musa dan memberikannya kepada 70 tua-tua. Ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi, tetapi sesudah itu tidak lagi. Masih ada 2 orang yang tinggal di tempat perkemahan, yang seorang bernama Eldad, yang lain bernama Medad. Ketika roh itu hinggap pada mereka, mereka itu termasuk orang-orang yang dicatat, tetapi tidak turut pergi ke kemah. Maka kepenuhanlah mereka seperti nabi di tempat perkemahan. Lalu berlarilah seorang muda memberitahukan kepada Musa, Eldad dan Medad kepenuhan seperti nabi di tempat perkemahan. Maka menjawablah Yosua bin Nun yang sejak mudanya menjadi abdi Musa, Tuanku Musa, cegahlah mereka. Tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau iri hati demi aku? Semoga seluruh umat menerima Tuhan dan berbuat. Demikianlah sabda Tuhan. Kita panggil peserta dengan nomor undian 5. Pembacaan dari Kitab Bilangan. Apakah engkau iri hati demi aku? Semoga seluruh umat Tuhan bernubuat. Pada suatu ketika, turunlah Tuhan dalam awan dan bersabda kepada Musa. Ia mengambil sebagian dari roh yang ada pada Musa dan memberikannya kepada ke-70 tua-tua. Ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi, tetapi sesudah itu tidak lagi. Masih ada 2 orang tinggal di tempat perkemahan, yang seorang bernama Eldad, yang lain bernama Medad. Ketika roh itu hinggap pada mereka, mereka itu termasuk orang-orang yang dicatat, tetapi tidak turut pergi ke kemah. Maka kepenuhanlah mereka seperti nabi di tempat perkemahan. Lalu berlarilah seorang muda memberitahukan kepada Musa, Eldad dan Medad kepenuhan seperti nabi di tempat perkemahan. Maka menjawablah Yosua bin Nun yang sejak mudanya menjadi abdi Musa, Tuanku Musa, cegahlah mereka. Tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau iri hati demi aku? Semoga seluruh umat menerima roh Tuhan dan bernubuat. Demikianlah sabda Tuhan.
Kita panggil peserta dengan nomor urut 6. Bacaan dari surat Rasul Yakobus. Bacaan dari surat Rasul Yakobus. Hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakannya. Emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam, keluhan mereka yang menyabit panen. Dalam kemewahan, kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang yang benar, dan ia tidak dapat melawan kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Kita panggil peserta dengan nomor undian 7. Dengan bacaan dari kitab Bilangan. Bacaan dari kitab Bilangan. Apakah engkau iri demi aku? Semoga seluruh umat bernubuat. Pada suatu hari, turunlah Tuhan dalam awan dan bersabda kepada Musa. Ia mengambil sebagian dari roh yang ada pada Musa dan memberikan kepada 70 tua-tua. Ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi. Tetapi itu tidak lagi. Masih ada 2 orang tinggal di tempat perkemahan. Yang seorang bernama Eldad, yang lain bernama Medad. Ketika roh itu hinggap pada mereka, mereka itu termasuk orang yang dicatat, tetapi tidak turut pergi ke kemah. Maka kepenuhanlah mereka seperti nabi di tempat perkemahan. Lalu berlarilah seorang muda memberitahukan kepada Musa, Eldad dan Medad kepenuhan seperti nabi di tempat perkemahan. Maka menjawablah Yosua bin Nun, yang sejak mudanya menjadi abdi Musa, Tuanku Musa, cegahlah mereka. Tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau iri hati demi aku? Semoga seluruh umat menerima roh Tuhan dan bernubuat. Demikianlah sabda Tuhan.
baik Bapak Ibu Guru dan siswa-siswi para peserta lomba baca kitab suci yang terkasih. Pertama-tama terima kasih Anda sudah menyiapkan diri dengan baik. 7 orang putra dan 7 orang putri terbaik yang sudah mengikuti lomba baca kitab suci. Sangat terasa pada hari kemarin dulu dengan hari ini. Jadi ada perbedaan, itu karena persiapan yang baik. Dan kami mengumumkan bahwa setelah mengikuti lomba yang diikuti oleh anak-anak siswa-siswa SD, baik putra maupun putri, kami tim juri pertama saya sendiri sebagai ketua tim, juri kedua Bapak Okto Klau, dan juri ketiga Fraterion. Setelah mengikuti penampilan dari 7 peserta lomba, pertama-tama mari kita tepuk tangan untuk anak-anak mereka yang sudah ikut lomba yang luar biasa. Dalam perlombaan selalu ada yang lebih, entah lebih sedikit atau lebih banyak. Ada yang lebih, lalu ada juga yang masih kurang. Yang lebih itu tidak boleh terlalu berbangga karena itu masih relatif. Yang kurang jangan cepat putus asa karena masih ada waktu untuk memperbaiki diri. Untuk itu kami mengumumkan perolehan nilai sebagai berikut, dan keputusan juri bersifat final dan tidak diganggu gugat. Jumlah nilai putri, kami bacakan perolehan nilai secara keseluruhan, kemudian baru memberikan juara. Silahkan nanti coba melihat supaya jangan sampai penempatan itu ada kurang, tetapi bahwa itu tidak akan diganggu. Yang pertama untuk jumlah nilai putri, nomor urut 1 dari SDI Debubot dengan total nilai 1117. Yang kedua dari SDI Nufuak dengan total nilai 1165. Yang ketiga dari SDI Lalosuk 1157. Yang keempat dari SDN Oetvo 1140. Yang kelima, urutan 5 nomor SDI Asu Ulun dengan nilai 1088. 6. SDK Motabui dengan nilai 1153. Dan yang ketujuh SDN Benemeta dengan nilai 1195. Maka untuk putri juara 1 SDN Benemeta dengan nilai 1195. Yang juara 2 SDI Nufuak dengan 1165. Dan juara 3 SDI Lalosuk dengan nilai
1157. Nomor urut 1 SDI Nufuat memperoleh nilai 1094. Yang kedua SDI Hedan Fehan 1094. Yang ketiga SDI Wetfo dengan total nilai 990. Yang keempat SDK Nela dengan total nilai 1103. Yang kelima SDK Mutabuit dengan total nilai 1176. Yang keenam SDN Benemeta dengan total nilai 1110. Dan yang ketujuh SDI Halikelen dengan total nilai 1078. Maka yang menjadi juara putra adalah nomor urut 5 dari SDK Motabuit dengan nilai 1176. Juara 2 SDN Benemeta dengan nilai 1110. Dan juara 3 dari SDK Nela 1103. Tadi diminta supaya dapat tambahan untuk nilai untuk juara 4 dan seterusnya, tetapi dan Peroki mengatakan dibatasi hanya pada juara 3.